hidup. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu nanti kalian dapat menentukan sistem jual beli sebelum mengenal uang. Kemudian nanti kalian juga bisa menganalisis fungsi uang. Sudah dibuka? Ini halaman 144. Nah, di sini Bu Okta ada PowerPoint, disimak ya. Bagaimana aku memenuhi kebutuhanku? Tadi bagaimana? Dengan apa kalian memenuhi kebutuhan? Orang itu kalau memenuhi kebutuhan dengan cara bekerja agar bisa membeli kebutuhan. Nah, pada zaman dahulu sebelum ada uang, orang itu melakukan jual beli dengan sistem barter. Nah, ini masa sebelum uang ditemukan yaitu adanya sistem barter. Apa itu sistem barter? Sistem barter adalah sistem tukar barang yang digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan manusia pada masa sebelum ditemukan. Pada awalnya setiap orang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya melalui Usahanya usaha sendiri. Nah, usaha yang dilakukan yaitu diantaranya pada zaman dahulu sebelum ada uang, orang itu berburu. Berburu apa? Misalkan berburu rusa di hutan agar bisa untuk dikonsumsi. Nah, sedangkan pada zaman sekarang ini orang-orang kalau beli menggunakan apa? Uang. Jadi lebih mudah, orang bisa membeli daging ayam, daging sapi di pasar menggunakan uang. Kalau zaman dahulu sebelum ada uang, orang itu berusaha sendiri. Ya, berburu kemudian membuat pakaiannya sendiri dari bahan-bahan sederhana. Kemudian mencari buah-buahan untuk dikonsumsi sendiri. Kemudian perkembangan selanjutnya manusia dihadapkan pada kenyataan bahwa apa yang dilakukannya itu tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhannya. Keterbatasan kebutuhan, kondisi geografis dan sumber daya alam memaksa manusia untuk bertukar barang kebutuhan pada masa itu. Jadi kan misalkan pada zaman dahulu putri memiliki buah, nah sedangkan Syifa memiliki daging. Sedangkan putri membutuhkan daging, sedangkan Syifa membutuhkan buah. Jadi bisa bertukar. Apa bertukar itu namanya? Barter. Nah, kemudian sistem barter itu ada kelebihan dan kelemahannya, yaitu yang pertama kelebihannya yaitu cukup mudah karena hanya berupa suatu barang bermacam jenis lainnya. mendapat barang bernilai di atas barang yang ditukar. Ketiga, Adanya keinginan yang sama, keinginan saling bertukar barang. kemudian yang keempat, Barang dapat ditukar berdasarkan kesepakatan. nah jadi kelebihannya yaitu itu cukup mudah karena hanya bertukar barang. Kemudian barangnya bisa ada di atas barang yang telah kita tukar. Misalkan Bu Okta punya bolpen, kamu punya pensil. Kalau ditukarkan kan harganya lebih mahal bolpen atau pensil? Bolpen. Kemudian yang ketiga adanya keinginan yang sama. Jadi keduanya sama-sama membutuhkan. Kemudian yang keempat barang yang ditukar berdasarkan kesepakatan. Jadi kedua belah pihak itu memiliki kesepakatan untuk bertukar barang. Kemudian ada kelemahannya yaitu yang pertama sulit mendapatkan orang yang bertukar dengan barang yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua sulit memperoleh barang yang memiliki nilai pertukaran seimbang atau hampir sama nilainya. Yang ketiga Sulit menemukan orang yang sama-sama ingin bertukar barang saling bertukar. Yang keempat tidak ada nilai ukur yang pasti. Yang kelima hanya dapat dilakukan dalam skala kecil. membutuhkan waktu untuk mencapai kesepakatan.
Kemudian muncullah uang. Nah, ada dua jenis uang, yaitu yang pertama fungsi asli dan yang kedua fungsi turunan. Yang pertama fungsi asli. Uang sebagai nilai tukar dan digunakan sebagai nilai yang dapat ditukarkan untuk mendapat suatu barang atau kebutuhan. Kemudian yang kedua, uang sebagai alat ukur dan digunakan sebagai nilai mutu berdasarkan suatu barang atau kebutuhan. Nah, contohnya Anton ingin membeli sebuah tas senilai 50.000. Ini menunjukkan Anton cukup membayar uang sejumlah 50.000. Nah, sedangkan kalau misalkan Anton membeli tas kan 50.000, kemudian mengasihkan uang 100.000, kira-kira kembali enggak? Kembali. Nah, kemudian yang kedua fungsi turunan. Nah, yang pertama yaitu untuk membayar tanpa ditukar dengan benda, jasa atau barang apapun. Contohnya membayar pajak kendaraan bermotor dan pajak bumi bangunan. Yang kedua yaitu menunjukkan harga atau nilai dari suatu barang. Contohnya ketika di supermarket bisa kita lihat harga 1 kilo mangga itu 11.500. Harga pensil itu 5.600. Jadi kan beda. Kemudian yang ketiga, uang sebagai alat pembayaran. Kemudian yang keempat, uang sebagai alat penimbun kekayaan. Contohnya seperti menabung yang dapat digunakan saat ada keperluan mendesak. Di sini semua punya uang tabungan. Punya. Nah, itu kan bisa digunakan pada saat kita membutuhkan. Nah, uang itu dibedakan menjadi 4. Namun di sini Bu Okta hanya menyebutkan 2 saja, yaitu Uang berdasarkan lembaga yang menerbitkan, yaitu uang kartal dan uang gira. Uang kartal itu apa? Berlaku dan digunakan di seluruh lapisan masyarakat. Kemudian nominal sudah tertera dan terbatas. Kemudian dijamin oleh pemerintah. Ada kepastian pembayarannya. Kemudian uang gira berlaku dan hanya digunakan di kalangan masyarakat tertentu saja. Nah, uang kartal, ada yang tahu uang kartal itu uang apa? Nah, uang kertas, uang logam yang biasanya kamu buat jajan untuk buat beli sesuatu itu namanya uang kartal. Sedangkan uang gira itu tahu kwitansi. Nah, itu namanya uang gira. Diingat-ingat ya, apa tadi uang kartal? Contohnya uang kertas dan uang logam. Uang gira, kwitansi. Pernah kalian beli buku sekolah terus dikasih kwitansi? Nah, seperti itu namanya uang gira. Kemudian yang kedua yaitu berdasarkan kawasannya. Nah, uang lokal hanya berlaku di suatu negara tertentu. Misalnya mata uang peso hanya dapat digunakan di negara Filipina. Jadi kalau uang peso digunakan di Indonesia, payu nggak? Enggak. Jadi berlakunya hanya di negara Filipina. Kemudian uang regional berlaku di suatu kawasan yang lebih luas daripada uang lokal. Misalnya mata uang euro dapat digunakan di beberapa negara yang ada di benua Eropa seperti Jerman, Spanyol, Australia dan lain-lain. Kemudian uang internasional. Kalau uang internasional itu bisa digunakan di seluruh dunia. Contohnya yaitu US dollar. Kemudian ada syarat uang. Coba dibaca sendiri syarat uang. Kelihatan? Nah, sudah ya. Selanjutnya kita coba melihat video.
money is everything. Ungkapan itu sangatlah mencerminkan betapa uang sangatlah dibutuhkan oleh banyak orang. Orang-orang bekerja siang malam untuk mendapatkan lembaran-lembaran uang. Tapi, tahu gak sih sejarah dan asal usul dari uang itu sendiri? Maka dari itu, kamu harus tahu. Sebuah benda tak akan tercipta dengan sendirinya. Begitu juga dengan uang. Banyak proses yang dilalui sehingga uang itu dapat tercipta. Pada awalnya, manusia belum mengenal kegiatan tukar-menukar. Karena dahulu setiap orang berusaha memenuhi kebutuhannya dengan usaha sendiri. Manusia berburu jika dia lapar, membuat pakaian sendiri dan juga bertanam untuk mendapatkan bahan makanan. Namun, apa yang mereka produksi ternyata tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan mereka. Lalu, mereka mencari orang yang mau bertukar barang dengan barang yang mereka butuhkan. Dan dari sinilah muncul sistem barter. Lalu, karena sistem barter memiliki banyak kekurangan, salah satunya adalah sulitnya menemukan orang yang mau menukarkan barangnya, maka digunakan benda-benda tertentu sebagai alat tukar. Biasanya benda-benda yang digunakan memiliki nilai tinggi dan dibutuhkan masyarakat. Dahulu, bangsa Romawi menggunakan garam sebagai alat tukar. Pengaruh bangsa Romawi dalam menggunakan garam sebagai alat tukar ternyata terlihat sampai sekarang. Dalam bahasa Inggris, upah disebut sebagai salary, yang berasal dari bahasa Latin yaitu salarium, yang berarti garam. Meskipun alat tukar sudah ada, tetapi tetap saja masih terjadi banyak kesulitan. Di antaranya adalah kurangnya daya tahan benda-benda tersebut sehingga tidak tahan lama. Lalu digunakanlah logam sebagai alat tukar karena memiliki nilai tinggi dan tahan lama. Logam yang digunakan adalah emas dan perak. Sejalan dengan perkembangan ekonomi, penggunaan logam sebagai alat tukar mengalami kesulitan, yaitu penggunaan uang logam sulit dilakukan untuk transaksi dalam jumlah besar. Lalu diciptakanlah uang kertas, yang pada saat itu kertas yang digunakan merupakan bukti-bukti kepemilikan emas atau perak. Selanjutnya, masyarakat tidak lagi memakan logam secara langsung sebagai alat tukar. Mereka menggunakan kertas bukti tersebut sebagai alat tukar. Nah, kertas bukti tersebut adalah cikal bakal uang kertas seperti uang modern saat ini. Makin tahu, makin banyak ilmu. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Jadi itu tadi asal usul atau sejarah dari uang. Nah, selanjutnya kita membentuk kelompok menjadi dua, kelompok satu dan kelompok dua. Untuk rekamannya ada itu mas ya, keluarkan buku tulisnya satu kelompok satu aja ya. Nah, sudah ya tugas kelompoknya. Sekarang perwakilan setiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 2 dulu. Apa yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari? Manusia bekerja dan membeli untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, makanan, pakaian, dan lain-lain. Sejak kapan uang dijadikan sebagai alat tukar? Syarat terjadinya pertukaran barang
bekerja dan memberi kebutuhan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Nah, kalau manusia tidak bekerja, tentunya kan tidak mendapatkan uang. Nah, sedangkan kalau membeli barang itu harus memiliki uang. Kemudian yang kedua, sejak kapan uang dijadikan sebagai alat tukar? Yaitu secara terjadinya pertukaran barang bukan adalah adanya barang yang diinginkan oleh satu orang dan barang yang dimiliki oleh orang lain yang ingin ditukar. Kemudian yang ketiga yaitu coba sebutkan jenis uang yang biasa kita gunakan dalam proses jual beli. Uang apa? Uang kertas dan uang logam. Nah, ada yang ditanyakan mengenai pembelajaran pada pagi hari ini? Tidak. Tadi pengertian dari barter apa? Barter. Sistem barter tadi apa? Alat tukar di Indonesia mulai dengan sistem barter. Sebelum ada manusia memenuhi kebutuhan hidup dengan usahanya sendiri. Contohnya saja saat kelapaan manusia akan berburu ketika memburu pakaian. Ya, nah, jadi sistem barter itu sistem tukar barang yang digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan manusia pada sebelum uang ditemukan. Itu namanya sistem barter. Kemudian tadi ada kelebihan dan kelemahan sistem barter. Kemudian ada jenis uang yaitu fungsi asli dan fungsi turu. Nah, kemudian ada dua jenis uang yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal tadi contohnya apa? Uang kertas dan uang logam. Kemudian uang giral. Kwitansi. Nah, selanjutnya Bu Okta kasih soal evaluasi mengenai materi hari ini ya. Nanti dikerjakan. Minta tolong Mbak. Semua ya. Dibagikan aja. Nah, itu tadi soal evaluasi mengenai materi hari ini dikerjakan. Kakak, Kita pula kerjain dulu. Itu juga benar-benar. sudah dikumpulkan semua? Nanti buatkan nilai. Nah, masih semangat ya hari ini? Kalau semangat, buatkan minta tepuk semangatnya. Tepuk semangat. Sudah, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Ada yang ditanyakan mengenai materi pada pagi hari ini? Ya, semuanya sudah paham ya? Nah, kalau dari situ dimasukkan dulu bukunya. Sudah? Ayo barangnya dimasukkan dulu. Kita menyanyikan lagu
jumpa pada pembelajaran